Halo teman-teman YAY, salam jumpa kembali dalam Minggu Sembahyang Pemuda dan puji Tuhan kita telah tiba di hari yang terakhir ya Non Iya, ya. betul sekali. Dalam rangkaian Minggu Sembahyang kita banyak pelajaran yang luar biasa dan di hari terakhir ini bersama dengan saya tentunya Sam dan rekan saya Noni. dan narasumber kita ada pendeta muda Hizkia Halo semua. dan pendeta muda Jeremy. Shalom semuanya. Ya, Setia puji dari hari Tuhan. pertama ya, Pak. Iya, pendeta Jeremy ini setia dari hari pertama nih, gitu kan. Amin, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah, judul pelajaran pada hari yang terakhir ini adalah mengangkat yang jatuh di kotamu. Nah, ini menarik nih. Jatuh bukan berarti Jatuh gedubrak gitu. jatuh ya. kedubrak atau jatuh kepleset ya. Ini jatuh dalam tanda kutip, teman-teman. Iya. Oke. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih yang berhubungan dengan materi kita ke teman-teman semua. Eh, pasti teman-teman atau aku nggak tahu ya. Mungkin teman-teman bisa sharing juga. Teman-teman ada di posisi atau di lingkungan pergaulan yang buruk gitu ya. Iya. Dan kira-kira kalau misalnya teman-teman pernah merasakan itu, kira-kira apa sih sikap teman-teman di pergaulan yang teman-teman udah tahu buruk gitu kan? Contoh buruk nih mereka pecandu minuman yang keras gitu kan Iya. contohnya, atau mereka suka berjudi gitu kan, atau pergaulan buruk apapun toksik juga boleh gitu kan. Nah mungkin boleh di sharing gitu, mulai dari Noni contohnya. Kebetulan karena aku kuliah gitu ya dan di luar kampus Advent juga, jadi kan lebih lebih bisa melihat dunia secara real gitu seperti apa aja. Dan kalau sikapku sendiri sih, aku memilih untuk tetap berteman sama mereka, berteman baik, cuman ya aku nggak ikut-ikutan gitu. Misalnya kalau misalnya diajak nongkrong dan lain sebagainya, aku milih untuk nggak ikut. Karena kalau misalnya kita mencoba untuk memberitahu tuh kan kebanyakan mereka masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu kan. Iya, iya. Daripada buang-buang energi, jadi aku memilih untuk ya udah deh, jaga jarak aja gitu. Jaga jarak aja, Tapi tetap berteman tapi iya. jaga jarak. Kalau pendeta muda Hizkia pernah nggak ngalamin? Kalau pernah sikapnya kayak gimana sih? Baiklah, kalau untuk mengalami lingkungan yang buruk ya, karena jujur saja dari kecil sampai tamat kuliah berada di dalam sekolah Advent terus, ya. Sekolah Tetapi itu gereja ya. tidak menutup kemungkinan. Iya. Ada beberapa karena sekolah Advent ini kan terbuka untuk umum. Jadi ada juga teman-teman yang dari luar yang datang. Nah itu tuh kadang-kadang membawa pengaruh yang lumayan itu. Iya Kadang-kadang sih, ya. diajak ke sana ke sini juga seperti Sister Noni tadi. Tapi ya kembali lagi, kalau kita sebagai orang muda Advent, kita harus mempunyai prinsip. Jadi kita boleh tetap berteman sama mereka. Jangan kita kayak mengucilkan mereka. Berteman saja dengan mereka, tetapi Betul. ingat kita punya prinsip. Kita Iya. harus tetap setia kepada Tuhan kita. Oke, terima kasih. Pendeta Jeremy. Iya, saya pernah alami juga khususnya pada waktu sekolah kan begitu. Pada waktu di bangku SMA, teman-teman juga banyak yang terpengaruh yaitu melalui rokok kan begitu. Oh iya. Jadi sering sih ini. bersama-sama dengan mereka, ya walaupun pastinya mereka menawarkan kan begitu. Ya. Tetapi tadi seperti yang dikatakan oleh pendeta muda Hizkia, tetap pada prinsipnya. Kita juga yang mengatakan kita tidak merokok lah atau yang lainnya. Dan juga ternyata yang saya alami mereka lama kelamaan mengerti. Walaupun juga saya bergabung dengan mereka, saya juga berkomunikasi dengan mereka, saya juga tidak mengikuti apa yang mereka lakukan, tetapi saya tetap mengikuti, artinya ya pembicaraan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan saya tidak mengikuti mereka, karena juga saya tahu memang walaupun juga kalau kita juga nakal, tetapi hal-hal yang seperti itu tidak kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kurang lebih tadi sama ya kayak Sama. Noni gitu ya. Oke. Kita akan masuk ke materi kita. Dan ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Matius 11 ayat ke-19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kami mengundang kesediaan dari pendeta muda Hizkia untuk memimpin kita dalam doa buka. Kita bersatu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami telah tiba di hari terakhir acara Week of Prayer kami. Tuhan berkati agar pembahasan kami pada saat ini boleh membuat kami lebih dekat kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan dapat memberkati kami, membuka mata kami agar kami dapat melihat orang-orang yang terjatuh di kota-kota kami. Terima kasih Bapa di surga. Amin. 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 Baik, saya langsung saja ke materi.
pertanyaannya adalah seperti ini Pak Pendeta. Bagaimana, karena kita belajar teladan daripada Yesus ya. Bagaimana dia pasti bertemu dengan orang yang berdosa gitu kan. Karena memang tujuannya untuk itu kan. Gak mungkin kalau misalnya contohnya kita datang ke dokter tuh kita dalam keadaan sehat. Pasti kan kita dalam keadaan sakit gitu kan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari teladan Yesus dalam mengangkat mereka yang jatuh dalam tanda kutip di kota gitu. Mungkin dari pendeta Hizkia terlebih dahulu. Baiklah, kalau kita lihat di ayat inti yang sudah dibacakan oleh Saudari Nuni tadi, bahwa Yesus itu makan dan minum bersama orang-orang yang berdosa. Apa yang harus kita ambil di sini? Apakah Yesus juga sama dengan mereka berdosa? Tidak teman-teman ya. Tapi di sini dikatakan bahwa Yesus adalah sahabat orang berdosa. Nah ini cukup membuat kita, wah kok Yesus bersahabat sama orang berdosa sih? Iya. Ya kan? Nah tapi kembali lagi, apa tujuan Yesus berada di tengah-tengah mereka? Yesus ingin menunjukkan kepada mereka kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang kekal. Kalau tidak Yesus berada di sana, siapa lagi yang menyampaikan akan kehidupan yang luar biasa itu kan? Nah kalau bukan kita yang berada di teman-teman kita itu, siapa lagi orang utusan Yesus di antara teman-teman kita itu? Oke, kalau pendeta muda Jeremy. Iya, kita juga belajar dari teladan Yesus memang banyak hal ya, mengenai ya berbaur dan juga lain sebagainya. Tetapi yang boleh kita lihat tadi dikatakan oleh Pastor Hizkia bahwasanya juga Yesus ini ternyata ya tetap berbaur dan ingin menjadi ya berkat pada saat ini ya secara manusia dalam kehidupan kita, ataupun juga mau supaya mereka hidupnya diubahkan. Dan ternyata kita lihat Yesus itu bukan benci kepada orang berdosa, tetapi Yesus itu benci kepada dosanya, tetapi mengasihi orang orang berdosa di dalam kehidupan ini. Artinya yang bisa kita belajar daripada Yesus ini juga, yaitu sebagai orang-orang muda, memang banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga melihat betapa banyaknya masalah, problema, dan juga bahkan lari sampai ke hal-hal narkoba, bahkan juga minuman keras dan lain sebagainya. Tugas kita apa ya? Tugas kita ya di dalam kehidupan kita ini, kita boleh membawa akan orang-orang tersebut dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Kita memang membenci dosanya, tetapi kita mengasihi orang berdosa dengan pertolongan yang berasal daripada sorga. Dan dengan demikian bagaimana cara nanti Yesus bisa mengubahkan akan kehidupan orang tersebut melalui apa yang kita lakukan. Iya, menarik. Tuhan. Dan mungkin dari pendeta Jeremy terlebih dahulu ya, kita sebagai anak muda itu gimana sih sebenarnya tipsnya secara sederhana dan praktis untuk mengangkat mereka yang jatuh di kota gitu? Iya, jadi prakteknya apa langsung secara prakteknya gitu. Contohnya, yang sederhana gitu buat teman-teman orang muda. Apalagi kan dengan teknologi sekarang yang semakin maju gitu ya, gimana sih caranya? Ya, kalau menurut pandangan saya, apalagi pada zaman ini ya kita harus bisa melihat situasi dan kondisi supaya tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada siapa? Daripada mereka. Kalau kita sudah tahu kebutuhannya, disitulah kita masuk lahan perlahan, memberikan motivasi, memberikan semangat, bahkan mengayomi bahwasanya oh iya, saya juga pernah kok mengalami seperti ini di saat-saat saya jatuh, tetapi Tuhan selalu menolong saya dan itu saya rasakan. Karena memang kesaksian kehidupan pribadi itu yang bisa juga nantinya orang lihat di dalam kehidupan kita. Dan dengan pertolongan Roh Kudus juga kita berharap orang itu bisa diubahkan. Ya, puji Tuhan. Kalau dari pendeta Hizkia sendiri? Baiklah, terima kasih. Kalau kita lihat ahli-ahli tarot pada zaman dahulu, mereka sempat mengeluh kepada Yesus karena dia terlalu dekat dengan orang-orang berdosa. Ya. Nah, kalau kita lihat kalau orang-orang berdosa kita tidak dekati, kita tidak rangkul, mau siapa lagi seperti yang saya katakan tadi. Nah, pasti kita pernah dengar cerita tentang 100 domba, kemudian yang 99 masuk ke kandang dan satu lagi hilang. Nah, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Di mana kita bisa melihat si gembala atau yang kita gambarkan sebagai Yesus, dia rela meninggalkan 99 domba demi mengejar akan satu dombanya itu. Ya, itulah bukti di mana
kita pada saat ini, ya kita bukan mengembalakan 100 teman atau lain sebagainya. Mungkin dari teman kita, circle kita itu mungkin ada 5 orang, mungkin 1 lah yang seperti itu. Enggak mungkin kan semuanya seperti itu. Tapi apa yang mau pelajaran diambil sini? Ketika kita memiliki teman yang seperti itu adalah tugas kita untuk merangkul mereka. Karena kita adalah orang-orang pilihan yang diutus ke dalam circle itu, bisa dibilang seperti itu, untuk menjadi teman mereka, menjadi teman ngobrol mereka. Karena orang-orang seperti itu bisa saja mereka menjadi seperti itu karena tidak punya teman. Karena tidak punya tempat bercerita. Kita boleh menjadi wadahnya seperti itu, tetapi kita jangan menjadi seperti mereka. Iya. Tapi menarik ya, apa cara merangkulnya ini kalau dengan Yesus tuh lembut banget ya. Karena aku lihat kayak kadang cara untuk merangkul orang yang ya kita udah tahu jahat dan bersalah gitu dengan kayak lu tuh malah dikasih penataran, dia dihakim, kamu tuh salah gini kan. Tapi Yesus tuh punya cara pendekatan yang lembut gitu kan. Nah, terkadang kita juga main hakim sendiri gitu kan, kayak main menghakimi, tapi coba ditanya dulu kondisinya kenapa sampai seperti itu. Nah, pendekatannya itu memang yang harus perlu diperhatikan juga gitu kan. Benar ya Non ya? Iya. Oke. Nah mungkin untuk penutup nih ya, karena kita juga udah di penghujung, ini sekalian closing statement juga gitu ya. Kita bisa sharing nih masing-masing review ya dari satu pekan minggu sembahyang kita. Kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari pembahasan satu minggu ini gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi, pelajaran ini menekankan kayak banyak banget kondisi atau permasalahan yang ada di kota-kota gitu kan. Dan bagaimana tugas kita pertama tahu dulu kondisi mereka seperti apa gitu kan. Ya. Dan kalau misalnya kita juga mengalami hal yang sama, ya berarti juga sangat gampang dong karena relate kan. Karena relate, dan itu bagaimana kita menunjukkan yang pertama kasih dulu sih. Ya, kalau orang tuh nggak mau lihat kita dari latar belakang seperti apa dan doktrinnya apa gitu, agama apa, tapi orang mau lihat kasih kamu seperti apa gitu, sehingga aku bisa menerima kamu gitu kan. Kita mau kasih bantuan apa dulu gitu kan ke orang itu, apalagi di kota-kota besar punya ekspektasi tinggi, harapan tinggi, stres dan lain sebagainya. Orang tuh nggak butuh dinasihatin dan lain sebagainya, orang butuh kasih apa yang mau ditunjukkan gitu sih. Jadi teman-teman orang muda tetap giat dan tetap semangat dalam menunjukkan kasih di kota. Kalau aku seperti itu. Mungkin dari Noni dulu. Kalau dari aku ini ya, kita kan anak-anak muda, tinggal zaman sekarang itu pasti teknologi itu udah beda dari yang dulu, lebih canggih. Nah, dari pelajaran hari pertama itu sempat disinggung juga oleh Pendeta Yapsi beberapa hari yang lalu ya, tentang bagaimana kita menggunakan media sosial untuk menolong teman-teman kita yang ada di kota untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di kota itu sendiri. Tapi kalau dari pembahasan kita kemarin yang soal FOMO itu juga diajarkan bagaimana kita membatasi gitu menggunakan media sosial itu. Jadi bisa menggunakan untuk menolong orang lain juga, tapi untuk diri kita sendiri ya kita harus aturlah seperti apa gitu sih. Amin. Oke, kalau Pendeta Muda Jeremy, apa sih yang bisa diambil dari sepekan ini gitu? Banyak hal yang kita dapatkan dari pembelajaran ini kan begitu. Ya memang kalau kita sebutkan semua pasti akan panjang kan begitu ya, nggak cukup waktunya. Dan di mana yang saya boleh dapat simpulkan dari apa yang saya dapatkan melalui pembelajaran ini dan boleh saya bagikan kepada kita semuanya, bahwasanya hari-hari ini juga ataupun juga hari-hari yang akan datang tidak akan semakin lebih membaik. Dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan daripada umat-umat Tuhan, khususnya orang-orang muda. Pertanyaannya, apa yang menjadi respon kita terhadap hal tersebut? Apakah kita acu tak acu? Apakah kita menunjukkan yang namanya kasih atau empati seperti yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita? Dan dalam kehidupan ini juga ialah Tuhan juga memakai akan umat-umat Tuhan dan orang-orang muda untuk kita menjadi berkat di tempat di mana kita tinggal atau di kota-kota di mana kita juga berada pada saat ini. Dan kita lihat bahwasanya ternyata dalam Roma 8 ayat yang ke-28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai
dengan rencana Allah, agar ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, supaya memotivasi khususnya juga orang-orang muda. Ada rencana yang luar biasa yang Allah mau berikan dan sediakan bagi kita semuanya. Mari kita turut ambil bagian di dalam hal-hal ini. Amin. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Pendeta Muda Hizkia. Kalau kita lihat pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini sungguh luar biasa ya. Iya. Jadi berbicara tentang bagaimana Tuhan mengasihi, apakah kota kita sudah dikasihi atau belum. Kalau bicara mengenai hal itu, kita harus pastikan bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi kota ini. Iya. Maksudnya di sini adalah ketika kota kita tidak ada kasihnya sama sekali, maka itulah tugas kita sebagai orang-orang muda untuk menjadi kasih itu terlebih dahulu. Kemudian kalau kita lihat juga ada juga sempat disinggung mengenai kesunyian, ya, di pelajaran kita beberapa hari yang lalu. Sebenarnya kesunyian itu terjadi karena kita jauh dari Tuhan. Kalau kita dekat dari Tuhan, maka tidak ada yang namanya kesunyian. Tidak ada yang namanya feeling lonely, kesepian dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan kita mulai takut, mulai FOMO dan lain sebagainya. Kuncinya cuma satu saja, yaitu dekat saja kepada Tuhan. Pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini mengajak kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan. Karena tidak menutup kemungkinan ya, kita orang-orang muda yang udah kenal Yesus masih aja meragukan akan Tuhan, bahkan masih jauh daripada kata sempurna dalam beribadah kepada Tuhan. Yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan sudah baik, maka saya yakin dan percaya hubungan kita dengan sosial kita, dengan tetangga kita, bahkan dengan kota kita sendiri akan menjadi lebih baik lagi. Iya. Puji Tuhan atas materi kita. Jadi buat teman-teman orang muda yang ingin menjangkau kota, maka mulai dari diri kita sendiri, Betul. punya hubungan yang baik terlebih dahulu dengan Tuhan, Iya. punya iman yang kuat sehingga kita dapat menjangkau kota-kota dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan di kota-kota kita. Benar ya Iya, Noni ya? betul Oke, sekali. kita berterima kasih sekali karena teman-teman yang setia menyaksikan tayangan dari hari ke hari hingga hari yang ke-8 ini di hari yang terakhir ini. Dan jika lo teman-teman merasa terberkati, silahkan like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman di luar sana yang rindu mendengarkan pekabaran Injil Tuhan. Ya, kita akan tutup rangkaian Minggu Sembahyang kita sepanjang 1 minggu ini. Saya minta kesediaan Pendeta Muda Jeremia Siombing untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di tahta kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan untuk segala kemurahan, cinta, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di mana di dalam pembelajaran sepekan ini, bahwasanya ya Tuhan, Engkau mengasihi akan kota-kota di mana kami tinggal. Dan biarlah kami juga memiliki peran yang baik, peran yang penting untuk juga boleh menjadi berkat di tempat di mana kami berada pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu selalu untuk mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan pertolongan yang berasal daripada Rohul Kudus Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, itu kami mulai dari diri kami sendiri, dan kami juga boleh menyampaikan kepada orang-orang lain melalui kehidupan yang terbaik, karena hanya Yesus yang terpancar di dalam kehidupan kami masing-masing, khususnya juga orang-orang muda. Kiranya ya Tuhan, kami semuanya diberkati dengan berkat yang berasal daripada sorga, yaitu kasih, sukacita, bahkan damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya Sam dan rekan saya Nani. dan narasumber kami mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Shalom.